Kalau kamu lagi cari hunian yang modern, mewah, lokasinya strategis, dekat dengan pintu tol BSD, stasiun Rawabuntu. Nah, kita sekarang lagi mau nge-review salah satu unit yang ini adalah proyek kita sendiri, Alam Sentanu Propertindo. Di belakang saya ini unitnya namanya Ethereal House BSD. Berdiri di atas tanah 202 meter dengan luas bangunan 170 meter persegi, lokasinya hub. Penasaran kayak apa unitnya? Ayo kita lihat kayak apa dalamnya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam carportnya nih, teman-teman. Kita berdiri di atas carportnya yang ini dimensinya 5,5 kali 5 meter. Jadi ini cukup untuk 2 SUV, masih cukup juga buat sepeda dan motor. Memang kita desain carportnya ini lega supaya memang peruntukannya kalau yang punya mobil 2 lebih nyaman. Sebenarnya di samping unit kita ini ada parkiran yang cukup luas juga, parkiran umum untuk warga sekitar sini. Di atas carport ini kita juga desain sudah include dengan kanopi. Ini kanopinya beton ya teman-teman, kanopi beton. Kemudian plafonnya juga kita kasih plafon WPC ya, motifnya motif kayu seperti ini. Kombinasi dengan kaca tempered di atas ini, jadi cahaya juga masih bisa masuk. Kanopinya ini luasnya sekitar 6 kali 5,5 meter persegi, jadi hampir 33 meter persegi. Kanopinya mengcover semua area carport ini ya teman-teman, jadi kalau hujan nggak perlu khawatir mobil nggak kehujanan. Untuk menambah kesan asli rumah ini, nggak lupa kita juga siapkan area di sini sekitar 1 kali 4,5 meter untuk area landscape ya. Nggak terlalu besar, tapi taman ini cukup untuk membuat area carport ini terlihat lebih asri, lebih hijau. Oke, kita mau nunjukin ke kalian untuk material pagarnya kita menggunakan besi hollow padu padan dengan conwood ya. Untuk ketinggian pagarnya sendiri kita buat ini sekitar 2 meter atau 200 cm ya. Tinggi badan saya sekitar 180. Untuk material fasad dari rumah ini didominasi oleh batu andesit ya, seperti di samping saya ini yang melapisi pilar untuk kanopi. Kemudian ada granit, ada wall molding dari PVC, dan juga seperti biasa unit-unit Alam Sentanu Propertindo untuk area fasad rumahnya menggunakan cat eksterior dari Jotun. Di belakang saya ini adalah area landscape. Teman-teman bisa lihat area landscape-nya cukup luas. Ini letter L ke belakang ya teman-teman. Tapi nanti kita reviewnya lewat pintu samping. Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk lihat area dalam rumahnya. Yuk. Karena rumahnya lebih tinggi dari badan jalan, jadi memang untuk area main entrance-nya kita buat ada beberapa stepping anak tangga seperti ini teman-teman. Ya. Supaya untuk safety juga kita buat di sini ada railing ya, nggak terlalu panjang, tapi ini cukup untuk safety pemilik rumah. Kalau ada anak kecil atau ada orang tua, ini bisa buat cover ketinggian dari lantai utama rumah dengan lantai carport. Kemudian untuk listriknya kita siapkan di sini listriknya 4.400 watt ya teman-teman, supaya bisa mengcover seluruh kebutuhan listrik dari rumah yang cukup besar ini. Oh iya teman-teman, kita juga siapin satu buah stop kontak di area belakang carport sini, di dinding fasad rumah yang fungsinya untuk ngecas kendaraan listrik ya, bisa sepeda, motor, ataupun mobil listrik. Untuk pintu, baik itu pintu utama, pintu kamar mandi, semuanya kita menggunakan kayu jati teman-teman. Kemudian untuk pintu utama ini sudah menggunakan smart door lock ya, tapi ini nggak kita kunci, jadi kita langsung buka aja. Ayo masuk. Sekarang kita sudah ada di area ruang tamunya teman-teman. Ruang tamunya dimensinya sekitar 3 kali 3 meter. Untuk lantainya sendiri kita menggunakan granit ya. Dengan ukuran 80 kali 80, kita pilihnya yang bermotif dan ini yang tipe yang gloss, yang kilap. Oke, selanjutnya kita mau tunjukin ke teman-teman area kamar tidur lantai satunya. Yuk. Nah, ini dia kamar tidur lantai satunya nih teman-teman. Untuk kamar tidurnya ini tipe granitnya atau tipe lantainya kita menggunakan SPC, jadi beda dengan area lantai yang ada di public area tadi menggunakan granit gloss. Ini kita menggunakan SPC. Dimensi kamar tidur lantai 1 ini 3,5 meter kali 3 meter. Kamar tidur lantai 1 ini kita peruntukkan untuk kamar tidur tamu atau bisa juga kamar tidur orang tua. Setiap kamar dari rumah ini
karena posisinya hook, jadi kita optimalin setiap kamarnya dapat akses cahaya, udara, dan view ke taman yang ada di luar tadi. Keren banget jadinya kelihatannya. Oke, di samping dari area kamar tidur lantai 1 ini ada satu kamar mandi ukurannya 2 kali 1,5 meter. Ini peruntukannya untuk tamu kalau ada yang berkunjung ke rumah, dan juga peruntukannya untuk penghuni di kamar tidur lantai 1 ini. Untuk dimensi kamar mandinya ukurannya 2 kali 1,5 meter. Kita kasih partisi di sini untuk sekat antara ruang kloset dengan area shower di sini. Nggak lupa di kamar mandinya tetap kita siapkan bukaan ya di sini untuk sirkulasi udara, dan di sini juga ada kotak untuk botol-botol sabun ataupun botol-botol sampo. Sekarang kita ada di area dining roomnya. Nah, sebenarnya antara dining room, kemudian ruang keluarga, dan area ruang tamu tidak ada sekat ya teman-teman. Jadi kita buat open space seperti ini. Ya, jadi peletakan meja makan ada di sini ya, di bawah lampu hias ini. Kemudian di sini area TV, kita sudah siapin juga stop kontak dan kelengkapan lainnya. Dibuat di sini supaya bisa akses view-nya ke taman samping ya. Ini yang tadi sempat kita spill di depan, taman samping yang letter L menerus ke taman depan. Ini areanya yang bisa akses ke taman samping. Kita buatin ada lantai conwood di sini, nanti kita lihat. Kita ke dapur dulu. Nah, sekarang kita sudah ada di area dapur nih teman-teman. Area dapurnya sendiri sudah kita siapin kitchen setnya komplit ya. Jadi yang beli rumah ini sudah dapat kitchen set seperti ini. Untuk dimensinya, area dapur ini kita siapin 2 kali 3,5 meter persegi ya. Kitchen setnya udah lengkap, sudah ada cooker hood, kompor tanam, kemudian kitchen sink juga. Kita untuk material kitchen setnya, untuk kabinet atas kita pakai material dari multiplex lapis, kemudian kita pakai granit di sini ya, granit slab. Kemudian untuk kabinet bawahnya kita padu-padankan, yang atas HPL, yang di bawah kita cat duko nih teman-teman dengan warna hijau seperti ini. Nggak lupa untuk area dapur, walaupun kita sudah siapin cooker hood, tapi untuk mengoptimalkan sirkulasi di sini ada beberapa jendela besar ya, yang ini bisa dibuka, yang akan menambah optimal sirkulasi udara di sini. Oke, di sini ada 3 jendela besar, kemudian di depan area kitchen sink juga kita siapkan jendela. Jadi udaranya benar-benar banyak di sini. Jadi kalau masak nggak terlalu bau, dan sirkulasi cahaya juga kita bisa dapat. Kalau nggak mau pakai lampu, masih terang juga kok di sini. Nah, di dekat area dining kemudian area TV ini, kita desain di sini ada area untuk spot WFH ya. Kurang lebih areanya sekitar 2,5 kali 2,5 meter. Sekarang kita mau ke lantai atas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk area tangganya. Untuk lantainya kita samakan dengan area-area private di kamar-kamar tidur, kita pakai SPC untuk area tangganya. Kemudian di belakang saya ini ada kaca openingan ya, untuk kaca mati cukup besar, yang ini bisa mengakses langsung view-nya ke landscape depan sekaligus ke carport dan bagian jalan depan rumah. Untuk tangganya sendiri cukup lebar ya, ini nyaman banget, kurang lebih sekitar 120 cm. Kita gunakan railingnya kombinasi hand railingnya dengan kayu, kemudian di bawahnya menggunakan kaca ya yang clear. Ini kesannya jadi mewah banget. Oke, sekarang kita ke bagian lantai 2-nya. Sebelum ke situ, saya mau nunjukin ini. Ada area skylight ya di sini. Jadi ketika siang kalau nggak mau nyalain lampu, tetap ada cahaya yang masuk ke dalam area tangga ini. Jadi tetap terang. Nah, untuk di area lantai 2, kita langsung ketemu dengan area keluarga. Jadi kita desain rumah ini tuh di bawah ada area keluarga, di lantai 2 juga tetap ada area keluarga. Jadi kalau mau setting sofa, TV di sini, ini proper banget nih, nyaman. Kemudian di area sini ada satu kamar mandi yang cukup luas ya di sini. Nah, ini kamar mandi ukurannya 2 kali 2 meter. Ada kloset, ada partisinya, kemudian shower standar, kemudian kita juga siapin di sini area wastafel. Area wastafel, cermin, kotak sabun. Oke, sekarang kita mau nunjukin ke teman-teman area kamar tidur anaknya ya. Di sini ada koridor sebelum masuk ke kamar tidur anak ya. Ini ada 2 kamar tidur anak. Kita ke kanan dulu. Kamar tidur anak yang ini
Luasnya sama dengan kamar tidur orang tua atau kamar tidur tamu yang ada di bawah tadi, 3,5 kali 3 meter. Nah, karena lagi-lagi karena rumah ini lokasinya di hook, jadi kita optimalin banget pada saat kita ngedesain, kita bikin jendela bukaan yang besar-besar, kemudian kita bikin kusen siku seperti ini, jendela siku seperti ini, supaya apa? Supaya pencahayaannya lebih banyak masuk ke dalam ruangan, kemudian view-nya, kita punya view taman di dalam kafling rumah kita, dan kebetulan lokasi rumah ini hook dan di depannya taman fasum nih, jadi enak banget pemandangannya, apalagi kalau pas hujan, seger banget kayak di villa. Oke, kita sekarang mau nunjukin kamar anak yang satunya lagi ya. Untuk dimensinya yang ini lebih kecil, 3 kali 3 meter, cuman beda 50 cm sih. Layoutnya kurang lebih seperti ini dengan variasi wall panel PVC, dan setiap kamar pasti kita buatin area openingan seperti ini sehingga cahaya dan udara bisa masuk dengan banyak. Sekarang kita mau ke kamar tidur utamanya, yuk. Nah, sekarang kita sudah ada di kamar tidur utamanya. Dimensi kamar tidur utama ini 5 kali 4 meter. Dan kamar tidur utama ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Sebelum kita review kamar mandinya, saya mau nunjukin ke teman-teman area sini dulu nih. Ini area yang bisa diakses dari kamar tidur utama ke area balkon. Area balkon yang bisa ngelihat view keluar langsung ke depan rumah, ke taman ya. Jadi nyaman banget karena memang rumah ini berhadapan langsung dengan taman fasum ya, fasilitas umum, jadi view-nya enak banget. Nggak lupa di sini ada kisi-kisi yang kita buat untuk jadi partisi ya, supaya nggak langsung ke dalam area kamar tidur utama yang memang ada openingan-openingan kaca seperti ini. Kita buat partisi, tapi kita juga buat akses untuk ke kanopi yang bisa juga jadi balkon ya, karena memang ada akses juga yang bisa kita laluin untuk ke area landscape kecil yang ada di sini. Sekarang kita lihat area kamar mandi dalam di kamar tidur utama yuk. Sebelum saya masuk ke kamar mandinya, ini ada area untuk wardrobe ya di sini ya. Bisa naruh lemari untuk nyimpan pakaian ataupun perlengkapan-perlengkapan rumah yang lain. Posisi kamar mandinya ada di sebelah sini teman-teman. Nah, kamar mandinya ini ukurannya 1,5 kali 2,5 meter. Jadi lebih panjang dari kamar mandi yang lain ya. Di sini ada wastafel lengkap dengan cerminnya, dan kita buatin juga untuk kabinet di bawah wastafel. Kemudian ada kloset dan area shower seperti ini. Nggak lupa untuk pencahayaan kita siapin juga di sini bukaan ya. Kita pilih kacanya yang sunblast seperti ini, jadi tidak kelihatan ya dari luar ke dalam. Dari dalam keluar pun sama, nggak kelihatan. Anytime kalau misalnya kita ada di dalam kamar mandi ini, kita mau buka untuk sirkulasi udara, jendela ini bisa dibuka juga. Nah teman-teman, untuk area private atau area kamar tidur yang ada di rumah ini semuanya udah kita siapin instalasi untuk AC-nya ya. Jadi kalau kita beli unit AC, nggak perlu lagi bobok-bobok untuk kabel-kabel AC-nya, untuk pembuangan airnya, karena kita udah preparing semua, jadi lebih rapi. Setelah kita review area lantai 2, kita mau balik lagi ke lantai 1 nih teman-teman. Kita mau review area landscape dan area servisnya. Ayo. Oke, jadi rumah ini luasnya kan 170 meter persegi. Nah, rumah ini terdiri dari 4 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi. Nah, untuk area penghuni rumah, area utama untuk akses ke lantai 2 kan lewat tangga yang ini. Nah, sedangkan untuk kamar Mbak ART kita pakai akses yang terpisah, sehingga kenapa dibuat terpisah seperti ini? Karena memang dari awal kami mendesain rumah ini supaya privasi penghuni rumah itu lebih terjaga. Antara Mbak ART dengan penghuni rumah punya areanya masing-masing, termasuk untuk aksesnya juga kita buat terpisah. Nah, sekarang kita lihat yuk area Mbak ART yang ada di lantai 2. Tangga ini adalah tangga akses untuk asisten rumah tangga. Jadi di atas ini ada kamar Mbak, kamar mandinya, dan area servis. Nah teman-teman, ini area teras samping yang tadi sempat kita spill di depan. Areanya cukup luas, sekitar 3,5 kali 2,5 meter. Ini lantainya kita lapisi dengan konwood ya teman-teman. Konwood dengan cat warna kayu.
Nah, ini adalah akses kita untuk ke pintu samping rumah dan pagar samping rumah. Nah, di sini untuk landscape-nya yang tadi menerus ke area taman yang ada di depan rumah. Serial house ini dijual dengan harga 3,45 M nego. Untuk skema bayar bisa dengan cash ataupun KPR bank dan bisa kita bantu untuk simulasikan. Bagi teman-teman